Nggih, Silakan dimulai Ibu, kelompok 7. nggih. Terima Assalamualaikum kasih Pak warahmatullahi Mujib. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mujib. Bu Cici, Bu, saya iya. sebagai murid nggih. Berarti Jenengan ini sebagai guru. saya sebagai coach dulu ya, Bu ya. Iya, saya yang Mm-mm. sebagai murid. Nggih. Iya, 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 Bu, Selamat. iya. Assalamualaikum C, Bu Cici. C. Iya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana, Mbak? Silakan masuk. Terima kasih Bu. Saya hari ini bisa mengobrol nggak? Saya butuh waktu sedikit saja. Mengganggu nggak Bu? Tidak, boleh beberapa menit ke depan saya juga ini longgar. Iya, bagaimana, Mbak? Ayo silakan, Mbak. Nah, saya ini perlu seseorang untuk membicarakan suatu permasalahan yang yang ada pada diri saya, Bu. Kira-kira Iya. Ibu bisa bersedia membantu saya? Ya, insya Allah saya usahakan. Karena saya di sini juga sebagai salah satu gurunya Samian, tugas saya juga sebagai guru yang melayani siswa. Saya usahakan bisa memberikan waktu, tenaga saya untuk anak-anak. Ya, bagaimana, Mbak? Saya ini masih bingung ya, Bu. Kenapa ya? Saya ini masih padahal saya sudah pola belajar sudah saya rubah, terus kemudian kondisi kefokusan juga saya rubah, saya tata. Tapi kira-kira apa penyebab lain yang saya kurang fokus dalam belajar dan di pelajaran fisika saya selalu menurun ya, Bu? Iya, sebentar Mbak. Ini berarti permasalahan tentang kegiatan Samian di dalam kelas ketika proses pembelajaran, gitu ya Mbak ya? Iya. Mm-mm. Sebentar Mbak, ini kan sebelum kita berbicara lebih jauh, lebih dalam tentang apa yang Samian alami ya Mbak ya. Ini harapannya, ini tujuannya bagaimana Mbak? Apa yang Samian harapkan dengan pembicaraan kita kali ini Mbak? Nah, saya ingin mencari solusi, Bu. Saya ingin mencari apa penyebab saya, Bu. Penyebab saya kekurangan untuk kekurangan yang saya lakukan pada pelajaran fisika ini. Karena Iya. setiap setiap hasil ulangan saya mesti susah untuk menaik. Mm-mm. Iya Mbak. Baik ya, harapannya ada solusi ya Mbak ya dari pembicaraan kita ya. Iya, Gini, Bu. ini yang Samian alami ini sudah berapa lama Mbak? Kalau boleh Ibu tahu. Kurang lebih 3 bulan belakang ini, Bu. 3 bulan belakangan ini. Berarti semenjak semester 2 ini ya. Iya. Mm-mm. Ini yang jenengan alami ini apa khusus pelajaran ini saja? Saya rasa memang iya, cuma fisika saja, Bu. Oh gitu, fisika saja. Untuk pelajaran lain nggak ada masalah. Tidak ada, Bu. Iya. Sebelumnya Bu Cici ingin tahu, ketika ini kan masalahnya dalam pelajaran fisika ya Mbak ya. Untuk pelajaran ini, apakah Samian ada masalah dengan guru pengampunya, guru yang bersangkutan yang mengajar fisika? Dari Samian pribadi ada masalah tidak dengan guru yang bersangkutan? Nah, sejak setelah sejak setelah ujian masuk kemarin itu, Bu, saya merasa kurang nyaman dengan guru fisika yang sekarang Mm-mm. karena mungkin metode belajarnya
terlalu cepat bagi saya, Bu. Jadi saya banyak ketinggalan untuk mengikuti materi yang diajarkan. Nah, kira-kira solusi untuk saya ketinggalan ini apa ya, Bu? Iya, iya, iya. Untuk pelajaran lain kan aman. Sebentar. Kalau untuk Mbak, untuk diri Samian pribadi, Samian ketika pelajaran fisika dalam diri pribadi ada masalah atau tidak? Tidak, Bu. Jangan-jangan apa saya itu kurang fokus dan kemudian kurang kurang merasa nyaman dengan guru guru fisika itu. Saya ingin mencari solusi kira-kira dengan melakukan les privat, kira-kira gimana ya, Bu? Begini, sebenarnya kalau untuk les privat kan untuk mendukung kompetensi Samian ya terkait pelajaran fisika. Apabila Samian lebih condong untuk mengikuti les privat untuk pelajaran fisika dan itu dirasa bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Samian, itu bisa, Mbak. Ini rencananya Samian les privatnya dengan guru yang bersangkutan atau di luar sekolah? Di rencana saya itu di beda guru, Bu, karena saya ingin membedakan atau ingin melihat hasil apakah saya merasa diri saya itu yang kurang atau saya pada saat di kelas itu yang tidak fokus atau metode yang diajarkan yang salah gitu, Bun. Iya. Berarti menurut Samian mencari les privat beda guru ya, Mbak ya? Iya. Ini terus untuk guru yang bersangkutan bagaimana, Mbak? Ini memilih di salah satu guru di sini juga atau Iya, guru yang lain? Atau guru di luar sekolah? guru di luar sekolah, Bu. Gitu. Ya. Itu menurut Saman solusinya itu. Kalau misalnya solusi lain ada tidak, Mbak, untuk membangkitkan motivasi Samian untuk mengikuti untuk mengembangkan kompetensi diri terkait mata pelajaran fisika? Nah, jika Menurut di Samian. sekolahan, misalkan jika di sekolahan diadakan waktu tambahan belajar untuk mapel eksak atau mapel fisika, insya Allah saya ingin ikut, Bu. Nah, bisa ya, Mbak ya. Berarti itu untuk solusi yang kedua. Iya, Mengikuti tambahan belajar di jam ekstra di luar pulang. jam ya pulang sekolah, di jam Oh sekolah ya. pulang sekolah. Bisa. Dua alternatif itu juga bisa Samian gunakan ya, Mbak ya. Ini suara Iya, saya jelas, Mbak. jelas. Iya. Nah, berarti kan Saman ke depannya mau mengikuti les tambahan lah, entah itu di luar sekolah dengan guru lain atau dengan mengikuti pelajaran tambahan di luar jam belajar sekolah. Ini rencananya bagaimana, Mbak, Samian ke depannya ini? Apa yang akan Samian lakukan dengan dua solusi itu tadi? Nah, solusi yang pertama, saya ingin menanyakan kepada guru kelas fisika saya untuk apakah ada ekstra atau waktu tambahan di mapel beliau di mapel fisika itu. Nah, jika tidak ada, apakah beliau mau untuk mengajari saya privat? Nah, jika beliau sebagai guru kelas saya tidak ada waktu, maka saya pilihan terakhir yaitu mencari guru lain untuk les privat di mapel yang sama gitu, Bu, di mapel fisika gitu. Iya, iya, iya. Nah,
Menurut jenengan kira-kira bagaimana Bu solusinya itu Bu? Iya, jadi ini kalau dari sudut pandang saya selaku guru Samian juga, yang di sini peran saya juga melayani anak-anak. Solusi yang Samian ingin atau akan diterapkan itu sangat bagus. Bagus karena apa? Samian pertama, meskipun pertama tadi kan permasalahan Samian karena tidak bisa menjadi maksimal untuk pelajaran guru yang bersangkutan kan gitu ya Mbak ya. Tapi Samian Iya. masih mau menembusi guru yang bersangkutan tadi. Ini bagus Mbak. Mengapa saya mengatakan bagus? Berarti dari dalam Samian pribadi itu tidak ada perasaan membenci atau tidak menyukai guru tersebut, meskipun Samian sendiri mengalami tidak maksimal ketika pelajarannya beliau. Nah, ini bagus Mbak. Jadi saya tetap mendukung apa yang akan Samian lakukan ke depan. Itu bagus Mbak. Kemudian ini rencananya kapan Mbak? Samian mau menembusi yang bersangkutan tadi. Mulai minggu depan insya Allah Bu, saya Ya. mau ini tadi kan beliau baru masuk, insya Allah nanti pertemuan minggu depan saya akan komunikasikan dengan guru mapelnya itu. Menembusinya jenengan Samian lakukan di mana Mbak? Di sekolahan sekolah. atau di sekolahan? Iya, bagus Mbak. Jadi dengan cara Samian mendekatkan diri ke beliau, ya kan? Nanti di situ semoga ada solusinya, jalan keluarnya. Jadi harapannya Samian apa Mbak? Dengan mencari solusi seperti ini, harapannya ke depan itu bagaimana? Apabila sudah berhasil menembusi beliau. Nah, harapan saya itu begini Bu, saya ingin nilai saya tidak jauh lagi, tidak jauh beda dengan teman sekelas saya. Kemudian yang kedua, saya ingin mencari cara yang paling efektif untuk diri saya. Apakah saya ini mampu di kelas belajar besar atau di kelas belajar kecil untuk pelajaran fisika ini. Itu Bu solusi saya. Iya. Itu yang langkah pertama ya Mbak ya. Terus Bu Cici ingin bertanya, setelah Samian berhasil menembusi guru yang bersangkutan, kemudian kan nanti jenengan Samian pasti menentukan kesepakatan dengan guru tersebut, ya kan? Tadi harapannya Samian ingin memaksimalkan kompetensi Samian terkait mata pelajaran fisika. Sekarang Bu Cici tanya, jika itu semua sudah Samian lakukan, menurut Samian, indikator keberhasilannya itu seperti apa? Indikator keberhasilan dari yang saya lakukan tes tambahan atau waktu tambahan itu tadi, yaitu yang pertama, saya merasa dapat menangkap suatu materi yang materi lebih atau yang lebih mudah saya tangkap, yang saya terima. Kemudian dengan hasil atau tes ujian saya nilainya tidak di bawah rata-rata dari teman sekelas. Kemudian saya juga merasakan lebih nyaman atau lebih enjoy dengan cara belajar yang bagaimana, entah yang di kelas besar atau yang di kelas privat itu. Iya Mbak. Nah, itu indikator keberhasilannya ya Mbak ya. Kemudian begini Mbak, apabila nanti
apa yang sampean rencanakan ini berhasil. Ya kan, pertama menembusi gurunya tadi sudah berhasil. Kemudian rencananya sampean mendapatkan tambahan belajar di luar juga berhasil. Ini nanti apa yang ingin sampean terapkan ke depan supaya tetap berkesinambungan, tetap berjalan. Jadi langkah ke depannya itu apa yang akan sampean lakukan? Saya akan praktekkan di semua pelajaran bagaimana cara saya untuk mendapatkan penjelasan atau mendapatkan pembelajaran yang nyaman bagi saya dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari hasil yang kemarin sebelum saya eh, melakukan kelas privat atau kelas kecil. Mm-mm. Ya. Selain itu ada tambahan lainnya juga tidak? Konsistensi ke depannya apa? Ada yang ingin diharapkan atau direncanakan? Ada tidak, Mbak? Ada, saya ingin merencanakan jika kalau saya sudah nyaman atau bisa menguasai suatu pelajaran materi pembelajaran fisika tersebut. Nah, saya ingin membantu teman-teman saya yang mungkin ada atau yang mungkin sama yang saya rasakan pada saat itu, kemudian saya mengalami perubahan setelah pembelajaran di kelas besar dengan di kelas kecil yang saya lakukan itu. Iya, iya, bagus, Mbak. Solus apa ya? Titik terangnya jelas. Jadi harapan yang ingin sampean capai nanti untuk keberlangsungan ke depannya bisa diterapkan kepada diri pribadi, kepada teman-teman itu sangat bagus. Ya, Mbak ya. Ya, sangat bagus. Semoga harapannya nanti ke depannya bisa maksimal seperti yang diinginkan. Kan harapannya seperti itu ya, Mbak ya. Itu. Iya. Terus begini, Mbak. Sebentar, ini ada hal lain lagi tidak yang ingin Samian utarakan kepada saya selain permasalahan pribadi tentang menurunnya kompetensi diri dalam hal pembelajaran fisika? Ada yang lainnya lagi tidak? Tidak, Bu. Cukup ya. Cukup. Baik. Terus ini yang ingin Ibu tanyakan begini, Mbak. Setelah apa yang sudah Samian sampaikan kepada saya Bu Cici selaku guru Samian di sini, apa yang Samian rasakan setelah menyampaikan terkait segala keseluruhan tentang apa yang dialami tentang ini menurunnya kompetensi diri setelah menyampaikan kepada saya apa yang dampak yang Samian rasakan dalam diri. Nah, yang pertama, Bu, saya yang awalnya bingung untuk mencari bagaimana langkah setelah saya berkomunikasi dengan Bu Cici, saya ingin konsultasi dengan Bu Cici dan akhirnya sudah terlaksana. Saya bisa memiliki gambaran atau yang mungkin saya ingin takut mengambil keputusan, saya bisa pasti atau bisa yakin dengan keputusan yang mau saya mau ambil. Nah, misalkan pada awalnya saya ingin menemui guru mapel fisika itu, tapi setelah saya berdiskusi dengan Bu Cici, saya bisa yakin, saya bisa berani ingin berkomunikasi dengan guru mapel fisika tersebut. Terus kemudian langkah yang kedua, saya yang awalnya hanya ingin memperbaiki nilai ketinggalan saya, tapi saya punya inspiratif bahwasanya saya ingin mencoba perubahan yang saya alami pada teman saya yang merasa sama seperti saya seperti saya mengalami kesulitan saat saya alami dulu gitu.
Iya, ya, baik ya Mbak ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang yang sampean rasakan dampak atau umpan balik dari apa yang dilakukan kali ini dalam kesempatan ini bisa memberikan pertama pastinya perasaan lega dalam diri, ya kan, dalam diri Iya, Samian. iya Bu. Kedua, harapannya juga Samian juga menemukan titik terang, ya kan, Iya, pemecahan masalah dari apa yang Samian alami. iya Bu. Bagaimana Mbak? Ada yang ingin disampaikan lagi? Iya Bu, sudah Bu. Terima kasih atas bimbingannya ya Bu. Sekarang Ya, saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperbaiki nilai-nilai saya yang mungkin nilai terlalu di bawah. Jadi saya bisa mengetahui apa yang saya lakukan Bu. iya, iya. Saya juga bersyukur saya juga sudah diberikan kesempatan minimal saya bisa melayani anak-anak dengan maksimal ya kan karena itu juga sudah menjadi tugas saya untuk melayani anak-anak begitu ya Mbak ya. Iya Bu, terima kasih nggih Bu. Mm. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Sudah. ini Heeh. saya agak bingung ya Bu. Terus sekarang yang menjadi coach ini Bu, Ya, saya juga saya hanya mengarahkan gitu Bu. nggih. Saya yang menjadi coach jenengan yang Nggih. coach. Pas ya Bu Nggih. ya, 30 menit. Nanti ini sampai jam 16 ya Bu? Iya Bu. Iya, baik. Dimulai kah Bu? Nggih, monggo Bu. Ya, sebentar, sebentar Bu. Sik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Iya, monggo masuk Bu. heeh. Iya, terima Ribut. kasih. Nggih. Jadi, Bu Nurma, sebelumnya saya izin meminta waktunya jenengan. Ini Nggih. Ibu sibuk atau tidak, Bu? Untuk beberapa menit ke depan, Bu? Monggo, alhamdulillah ini kosong. Oh Pripun? iya. Jadi begini, Bu. Saya di sini selaku anak buahnya jenengan, bawahannya jenengan, karena saya juga nopo Bu, merasa jenengan itu sebagai pimpinan saya yang menaungi lembaga kita. Jadi di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan. Nggih. Iya Bu, Jadi ini, kira-kira ada permasalahan apa ya Bu? iya, jadi ini yang saya rasakan ya Bu. Saya itu beberapa bulan, ada kalau hampir 3 bulan, saya merasa itu menjadi pribadi yang introvert, menjadi pribadi yang lebih menyendiri. Dengan keadaan saya seperti itu, sehingga menjadikan diri saya menjadi enggan untuk ke sekolah. Untuk berangkat ke sekolah menjadi tidak bersemangat. Padahal saya tahu kewajiban saya itu adalah sebagai guru, saya juga harus berangkat ke sekolah, saya juga harus melayani anak-anak, Bu. Nggih. Terus gimana Bu? Ada apa Bu? Nah, ini yang saya khawatirkan ya, Bu, ya. Perasaan saya ini, apa yang saya alami ini tentang introvert saya, tentang yang membuat saya nyaman menyendiri, ini justru menjadi bumerang pada diri saya.
karena berdampak dengan ketidakhadiran saya di sekolahan, Bu. Nah, kira-kira penyebabnya Ibu tidak nyaman di sekolah, terus tidak fokus di sekolah, itu karena apa, Ibu? Iya, ini berawal dari suatu permasalahan di lingkungan sekolah dengan rekan-rekan sejawat, Bu. Pernah suatu ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah, bersinggungan dengan kegiatan di sekolah, dan di situ saya pun bersinggungan dengan teman-teman atau rekan sejawat. Namun saya merasa ada sikap yang kurang menyenangkan yang saya alami. Itu pun berlangsung beberapa hari ke depan, sehingga itu berdampak dalam diri saya, Bu. Saya merasa bahwa saya itu merasa dikucilkan, saya merasa tidak ada yang tidak ada yang mau bersama saya ketika di lingkungan sekolah. Saya merasa diasingkan seperti itu, Bu. Akhirnya kan di sini menimbulkan perasaan tidak nyaman saya, Bu, untuk berada di sini. Nah, coba kita sama-sama Ibu dirasakan, nggih. Dirasakan lagi kenapa Ibu bisa berpikir terasingkan, kenapa Ibu bisa mikir terkucilkan. Apakah Ibu sudah pernah merasa atau bertanya kepada rekan sejawat itu, Bu? Iya, saya selama ini juga belum pernah menanyakan, Bu. Jadi yang saya alami itu ya saling berdiam diri. Saya tidak pernah bertanya kepada teman yang bersangkutan tadi untuk bertegur sapa saja. Tidak ya, Bu. Akhirnya ya saling berdiam diri. Saya berdiam diri dengan diri saya. Kemudian teman atau rekan sejawat saya pun juga bersikap tidak menyenangkan juga. Akhirnya ya sudah saling nyaman dengan berdiam diri yang pada akhirnya merembet hingga sampai sini membuat tidak nyaman, merembet ke tidak kenyamanan ketika di lingkungan sekolah, Bu. Nah, kenapa Ibu tidak berusaha untuk menggali atau mencari tahu? Kenapa gitu loh, Bu? Iya, Bu. Ini juga termasuk kesalahan saya juga. Saya pribadi juga lebih nyaman dengan itu tadi, posisi saya yang berdiam diri introvert tadi. Saya mengakui bahwa tindakan ini pun juga salah ya, Bu ya. Iya. Nah, Bu, sebenarnya bukan salah juga, tapi kita Bu Bu Cici ya harus saling bisa apa ya? Sama-sama menggali atau mencari tahu penyebabnya kenapa gitu. Iya, Bu. Di sini memang harus mencari solusinya ya, Bu ya. Supaya saya juga berharap ini juga tidak berlarut-larut lama, Bu. Saya juga berharap ini segera terselesaikan. Cuman di sini saya juga merasa bimbang terhadap solusi yang ingin saya pecahkan. Di sini saya merasa masih ragu-ragu, akhirnya ya terlarut untuk itu tadi, Bu. Merasa tidak nyaman. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Pendapat Bu Cici, apakah langkah bagaimana langkah yang pertama kira-kira untuk mencari penyebab sebagai hambatan yang kira-kira jenengan sebagai hambatan untuk mencari penyebab tersebut, Bu? Iya, menurut saya ini bagaimana ya, Bu, apabila ini diadakan duduk bersama, Bu.
diadakan duduk bersama antara saya dengan pihak yang bersangkutan dan ini saya ingin Ibu selaku pimpinan saya yang menjembatani, Bu. Jadi di sini Ibu sebagai jembatan saya beserta rekan yang bersangkutan tadi. Apakah Ibu bersedia ya, Bu? Itu sangat bagus, saya bersedia. Nah, bagaimana kira-kira untuk tindak lanjutnya yang akan dilakukan setelah membicarakan duduk bersama itu, Bu? Iya, jadi tindak lanjutnya ya, Bu, saya menginginkan dengan cara duduk bersama nanti ada sebuah keterbukaan. Keterbukaan di sini untuk mengungkapkan mengapa ini bisa terjadi. Kemudian mencari solusi supaya kami, saya, dan yang bersangkutan itu tidak sama-sama nyaman dengan berdiam diri. Gitu, Bu. Dengan duduk bersama, jadi kami saling menyuarakan apa yang kami rasakan. Karena terus terang saja, Bu, dengan hal semacam ini membuat saya tidak nyaman di lingkungan sekolah. Akhirnya saya malah mengabaikan kewajiban saya sebagai guru, itu, Bu. Iya, itu sangat bagus. Kira-kira kapan ya untuk dilaksanakan, Bu? Iya. Nah, ini apabila untuk minggu-minggu ini, apakah Ibu ada kesibukan lain, Bu? Tidak, monggo. Jenengan jadwalkan kira-kira kapan jika butuh bantuan saya untuk memanggil rekan kerja jenengan, monggo jenengan kapan bisanya jenengan yang ngatur, saya yang memanggilnya. Iya, boleh. Jadi nanti saya merencanakan minggu depan, tepatnya ketika pulang sekolah, Bu. Begitu ya, Bu ya. Jadi nanti kami bersama Ibu duduk bersama membicarakan permasalahan ini. Nggih, nggih. Iya, sangat bagus, Bu. Idenya jenengan. Semoga dengan adanya solusi yang tadi bisa terselesaikan semua masalah panjenengan dengan rekan-rekan ya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira ada lagi, Bu, permasalahan yang selain dengan rekan sejawat tadi, Bu? Permasalahannya hanya itu saja, Bu. Ya, hanya dengan satu orang saja, sehingga itu menjadikan adanya ketidaknyamanan. Hmm, iya ya, Bu. Kira-kira ada lagi, Bu? Cukup, Bu, itu saja. Oh, nggih. Saya tunggu untuk proses selanjutnya ya, Bu. Iya, jadi saya berharap nanti setelah adanya pertemuan tersebut, jenengan sebagai selaku yang menjembatani ya, Bu ya. Di situ Iya, di situ adanya sebuah solusi untuk mencari titik terang permasalahan ini. iya, Bu. Insya Allah, saya meskipun nanti permasalahan ini sudah terselesaikan, saya akan tetap memantau apa ada perubahan atau tetap seperti tidak ada perubahan. Nanti saya akan pantau lebih lanjut. Semoga setelah solusi ini sudah terjalankan, semoga ada perubahan yang kita tuju, yang kita maksud.
Gitu. Iya, nggih, Bu. Karena memang pada dasarnya di sini yang saya harapkan adanya keterbukaan bersama. Karena memang saya mengakui, Bu, kalau tanpa adanya sebuah jembatan, apalagi jenengan selaku pimpinan, juga tidak akan terjalinnya solusi. Iya. Iya, Bu. Sebisa saya, semampu saya untuk menjembatani suatu permasalahan tersebut. Kemudian saya akan pantau terus. Semoga ada perubahan yang kita inginkan, perubahan yang positif, perubahan yang baik pada rekan-rekan dan semua bisa kembali semula, kembali kita guyup, kembali kita satu dalam satu tujuan, satu lingkup satu tujuan untuk mengarah ke satu tujuan bersama kita semua, yaitu kita mengabdi pada anak-anak, berarti untuk anak-anak dan menyatu bertujuan ke anak-anak gitu. Iya, Bu. Karena juga di sini yang saya alami ya, Bu, ya. Dengan adanya perasaan yang tidak nyaman itu akhirnya berimbas ke ketidakprofesionalisme saya sebagai guru. Saya yang harusnya memiliki kewajiban setiap hari berangkat sekolah, kemudian saya enggan untuk ke sekolahan karena adanya faktor tidak nyaman tadi. Ya di situ Bu, akhirnya merembet. Kewajiban saya sebagai guru tidak maksimal, saya tidak bisa melayani anak-anak secara maksimal, kemudian hubungan saya berimbas juga dengan teman-teman sejawat yang lainnya juga. Sebenarnya fokus permasalahannya hanya ada pada satu guru. Tapi berhubung dari perasaan tidak nyaman itu tadi, sehingga menjadikan diri itu menjadi pribadi yang introvert, gitu Bu. Iya. Nah, kira rencana yang jenengan akan lakukan tadi yaitu kita duduk bersama atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan komunikasi bersama, ya kan? Iya. Nah, kira-kira menurut panjenengan solusi itu apakah solusi yang paling efektif atau solutif bagi jenengan dengan teman-teman kita dudukkan bersama? Menurut saya itu solutif, Bu. Karena di sini hubungannya saya dengan rekan sejawat. Mengapa saya naikkan sampai ke panjenengan selaku pimpinan, jenengan selaku pimpinan yang bisa menjembatani, begitu Bu. Ya, Atau misalnya saya juga berharap Bu untuk mencairkan permasalahan seperti ini ya Bu ya, apabila nanti setelah diadakan sebuah duduk bersama masih adanya sebuah kesenjangan sosial, saya berharap sekolahan itu mengadakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan rekan sejawat. Misalnya kegiatan outbound di luar. Itu juga menjadi salah satu sesuatu hal yang solutif untuk membangun sebuah kerjasama yang baik antara teman sejawat. Itu Bu. Itu untuk solusi yang paling akhir Bu. Gitu. Jadi tadi kan solusinya yang pertama duduk bersama dulu. Apabila saya merasa masih adanya kesenjangan sosial, ini kan juga kita tidak tahu ya Bu ya yang mengalami seperti ini apa hanya saya. Ya kan, bisa jadi guru lain juga mengalami. Jadi nanti harapannya suatu saat ke depannya ada sebuah kegiatan di luar untuk menjalin sebuah hubungan atau relasi yang baik antara rekan guru. Begitu Bu Nurma. Begitu Bu. iya. Nah, untuk selanjutnya saya akan tunggu kabar panjenengan kira-kira kapan untuk kita melakukan duduk bersama untuk mencari solusi bersama, apa penyebabnya yang panjenengan rasakan, kenapa kok dikucilkan atau merasa tidak nyaman di sekolah,
Kemudian jenengan tadi berusaha untuk minggu depan kita duduk bersama. Saya tunggu info kabarnya, nggih. Baik, Bu Nurma. Pasti nanti ke depannya saya akan menghubungi jenengan apabila sudah diadakan duduk bersama, apa yang saya rasakan, bagaimana dampak yang saya rasakan setelah setelah apa yang solusi dari ini sudah terencana dan dilaksanakan. Nanti akan saya tembusi panjenengan. Begitu, Bu Nurma. Iya, sangat baik, Bu. Semangat ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Nggih. Sama-sama. Iya, Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan jenengan kepada saya. Nggih. Saya sangat berterima kasih melalui jenengan. Di sini saya merasa menjadi lebih lega terkait permasalahan yang saya alami. Untuk kedepannya, apabila saya masih mengalami kendala, saya pasti akan berkonsultasi lagi dengan jenengan selaku pimpinan saya. Begitu ya, Bu? Ya, siap, siap, Iya, Bu. ya. Baik, Bu, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu panjenengan untuk menyempatkan diri berkomunikasi dengan saya. Sama-sama, Iya, iya. baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cici, ini tadi Pak Mujib WA dipesan suruh mengisi yang sudah praktek, mengisi refleksi nanti kembali ke room utama 15.55. Nah, ini mengisi refleksi lagi seperti yang kemarin, Bu. Oh iya, berarti ini diunggah toh ya, Bu? Iya, kalau yang kemarin itu kan sudah. Ini buat Heeh. lagi. Saya copy paste Kemarin aja. kemarin nggak diunggah toh ya, Bu? Boten. Ini buat baru lagi atau bagaimana ya, Bu? Ya, yang kemarin tidak masalah. Yang buat Oh, lagi. iya. Iya. Saya bacakan ya, Bu, yang kemarin ya, Bu. Mungkin bisa diperbarui. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Pripun, Bu? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Mm-mm. Iya, Bu. Jawabannya yang berawal memiliki masalah, tidak mengetahui jalan keluar, setelah melakukan cooking, menemukan jalan keluar yang baik, yang belum Yang berawal memiliki masalah, yang tidak mengetahui jalan keluar setelah melakukan coaching menemukan solusi. Iya, sudah berjalan dengan baik itu dulu, Bu. Pertama, sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Titik. oh entar Bu, Oh, di sudah awal gitu berjalan dulu, Bu. Ini. sudah berjalan dengan baik selama Percakapan. percakapan. Terus, Heeh. nama mana Bu? Coaching berlangsung dengan lancar. Coaching berlangsung Dengan lancar. dengan lancar. Ini apa tuh ya? Tiganya tak konek-konek. Ya Allah, gimana apa tuh ya? Sudah
sudah berjalan dengan selama percakapan. Coaching berlangsung dengan lancar dan mendapatkan solusi atau inspirasi penyelesaian permasalahannya. Terus apa yang masih diperbaiki atau ditingkatkan tetap yang harus diperbaiki memberi gambaran. Bu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yang harus diperbaiki yaitu cara mencari gambaran. Itu pertanyaan Atau nomor 2 ya, Bu. Iya. Enak. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang harus diperbaiki yaitu cara memberi gambaran atau arahan ya, Bu. Iya, HP-ku. Aduh, Allah Akbar. Nyele. Bu, yang harus diperbaiki, tak baca. Bentar, Bu. Loading. Nomor 2 ya. Ya, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, tetap menggali solusi permasalahan yang ada hingga menemukan titik terang dari permasalahan yang dihadapi, gitu, Bu. Yang harus diperbaiki yaitu tetap menggali solusi permasalahan yang ada. Yang ada, terus untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Allah. Sampun. Terus yang nomor 3, Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap pada kondisi present, tetap kehadiran sebelum dan saat melakukan cooking? Mencari titik terang atau arahan. Bu Nurma. Dalam. Sudah selesai praktiknya? Sampun, Pak. Tinggal ngisi refleksi aja ini. Iya, ini, Pak. Ya, silakan balik ke room utama kalau tinggal. Oh, nggih, Pak. Saya tutup ya. Nggih.